Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah galaksi asal kita, Bima Sakti, terletak di bagian alam semesta yang sangat sunyi dan kosong? Dan bagaimana jika kekosongan superlokal ini, dapat memecahkan salah satu misteri kosmologi terbesar? Ketegangan Hubble? Dalam video ini, kita akan mempelajari sains di balik penemuan yang menarik ini, menjelajahi bagaimana kekosongan kosmik yang besar dapat menjadi kunci untuk mengungkap teka-teki terbesar alam semesta. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan ide besar. Alam semesta tidak dipenuhi galaksi secara merata. Sebaliknya, alam semesta menyerupai jaring kosmik. Gugusan galaksi membentuk simpul padat yang saling terhubung oleh filamen, dengan kekosongan yang sangat besar di antaranya. Salah satu kekosongan ini, yang dikenal sebagai kekosongan K-B-C-Keenan-Barger-Cowie, mungkin merupakan tempat yang kita sebut rumah. Ini bukan sekadar kekosongan biasa, melainkan wilayah yang kurang padat dengan diameter sekitar 2 miliar tahun cahaya, menjadikannya salah satu struktur terbesar yang diketahui di alam semesta. Kekosongan ini diidentifikasi pada tahun 2013 oleh astronom Ryan Keenan, Amy Barger, dan Lennox Cowie. Dengan menganalisis jumlah galaksi di wilayah lokal kita, mereka menemukan bahwa ada sekitar 20% lebih sedikit galaksi di sini daripada rata-rata kosmik. Kepadatan yang kurang ini menunjukkan bahwa kita berada dalam gelembung kekosongan yang sangat besar. Namun, mengapa ini penting? Biasanya, galaksi bergerak menjauh saat alam semesta tumbuh, sebuah proses yang dikenal sebagai ekspansi kosmik. Namun, di dalam kekosongan seperti KBC, gravitasi menarik materi keluar menuju wilayah yang lebih padat. Hal ini menciptakan kecepatan aneh, atau gerakan galaksi yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh ekspansi. Gerakan keluar ini menambah pergeseran merah ekstra pada cahaya dari galaksi, membuatnya tampak surut lebih cepat daripada yang sebenarnya. Hal ini membawa kita pada konstanta Hubble, yang mengukur laju ekspansi alam semesta. Pengamatan dari dalam ruang hampa dapat melebih-lebihkan laju ini. Faktanya, kecepatan aneh dari kekosongan KBC mungkin menjelaskan mengapa pengukuran lokal konstanta Hubble lebih tinggi daripada yang didasarkan pada data alam semesta awal, seperti latar belakang gelombang mikrokosmik. Konstanta Hubble telah ditentukan menggunakan dua metode utama, tetapi hasilnya tidak selaras. Metode pertama melibatkan pengukuran alam semesta awal, khususnya pengamatan latar belakang gelombang mikrokosmik, CMB. CMB adalah cahaya redup yang tersisa dari Big Bang, yang memberikan gambaran sekilas tentang alam semesta saat usianya baru 380.000 tahun. Dengan menganalisis variasi halus dalam suhu CMB, para ilmuwan dapat menyimpulkan kondisi alam semesta awal dan menghitung laju ekspansi. Metode ini secara konsisten menunjukkan nilai konstanta sekitar 67,5 km per detik per megaparsek. Metode kedua berfokus pada pengukuran alam semesta lokal, yang melibatkan pengamatan supernova jauh dan bintang variabel umpan laut di galaksi yang lebih dekat dengan kita. Tiang mil kosmik ini memungkinkan para astronom untuk mengukur jarak dan pergeseran merah, menciptakan tangga jarak untuk memperkirakan konstanta Hubble. Pendekatan ini menunjukkan tingkat ekspansi yang lebih tinggi, sekitar 73 km per detik per megaparsek. Kesenjangan antara kedua nilai ini, 67,5 dari alam semesta awal dan 73 dari alam semesta lokal, signifikan dan melebihi apa yang dapat dijelaskan oleh kesalahan pengukuran. Disinilah kekosongan KBC mungkin masuk untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Jika kita tinggal di kekosongan super ini, kecepatannya yang aneh dapat meningkatkan pengukuran konstanta Hubble lokal. Ini akan menyelaraskan pengukuran alam semesta lokal dan awal, yang berpotensi menyelesaikan ketegangan Hubble. Penelitian terbaru, seperti yang dilakukan oleh Hasselbauer dan rekan-rekannya, memodelkan bagaimana kekosongan seperti KBC akan memengaruhi tingkat ekspansi. Temuan mereka menunjukkan bahwa kekosongan super secara alami mengarah ke nilai ketegangan Hubble lokal yang lebih tinggi, yang mendukung hipotesis tersebut. Terlebih lagi, model-model ini selaras dengan aliran massal yang lebih cepat yang diamati di alam semesta lokal, yang memberikan kredibilitas lebih lanjut pada teori tersebut. Namun tidak semua orang setuju. Para kritikus berpendapat bahwa kekosongan KBC mungkin tidak cukup besar atau dalam untuk menjelaskan ketegangan tersebut secara menyeluruh.
Beberapa menyarankan solusi alternatif, seperti sifat energi gelap yang tidak diketahui atau modifikasi hukum gravitasi. Perdebatan yang sedang berlangsung ini menyoroti kompleksitas masalah dan perlunya lebih banyak data untuk mengonfirmasi peran kekosongan. Penemuan ini mengalihkan perhatian ke struktur skala besar seperti kekosongan dan filamen. Struktur ini mungkin memainkan peran yang lebih signifikan dalam membentuk dinamika kosmik daripada yang diperkirakan sebelumnya. Misalnya, kecepatan aneh dalam kekosongan tidak hanya memengaruhi pengukuran konstanta Hubble, tetapi juga dapat memengaruhi distribusi materi gelap dan perilaku energi gelap. Kekuatan misterius yang mendorong percepatan ekspansi alam semesta. Berbicara tentang energi gelap, kekosongan KBC memunculkan pertanyaan yang menarik. Mungkinkah kepadatan yang rendah ini meniru efek energi gelap? Beberapa ilmuwan mengusulkan bahwa kekosongan melebih-lebihkan laju ekspansi yang tampak di wilayah tertentu, sehingga percepatan alam semesta tampak lebih cepat daripada yang sebenarnya. Ini tidak membantah energi gelap, tetapi mengisyaratkan kita mungkin melebih-lebihkan perannya. Model keju Swiss alam semesta, tempat rongga dan daerah padat hidup berdampingan seperti lubang di keju Swiss, menawarkan wawasan lebih jauh. Model ini mengisyaratkan bahwa variasi lokal dalam kepadatan dapat menciptakan penyimpangan nyata dalam laju ekspansi. Variasi ini dapat memaksa kita untuk memikirkan kembali cara kita menafsirkan percepatan kosmik. Terakhir, rongga KBC menantang model materi gelap dingin lambda, kerangka standar kosmologi. Simulasi berdasarkan model ini mengisyaratkan bahwa rongga sebesar ini sangat langka. Jika rongga KBC lebih umum daripada yang diperkirakan, itu mungkin mengindikasikan pembentukan struktur yang lebih cepat atau lebih jelas daripada yang diharapkan. Ini mungkin memerlukan penyesuaian pada model, seperti memasukkan neutrino steril atau meninjau kembali teori seperti dinamika Newton yang dimodifikasi untuk menjelaskan pembentukan rongga sebesar itu. Terima kasih telah menonton. Bagaimana menurut Anda? Mungkinkah ini terobosan yang selama ini kita tunggu? Ataukah ini hanya awal dari misteri yang lebih dalam? Beritahu kami pendapat Anda di komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk bergabung bersama kami dalam perjalanan kosmik lainnya.